sampaikan kepada netizen kita bahwa kita di sini mempertontonkan kejahatan mereka, pantas mereka memang mereka perusak peradaban gitu ya. Itu yang tugas kita tuh begitu ya. Duduk di kursi VIP, Lina diserang, Edis diserang, lalu yang Kristen saling serang. Jadi apa? Mau Karya apa? Ini lagi Karya apa yang ini harus si kita Katolik lakukan? lagi, si Joseph, si Katolik Joseph nyerang aku. Jadi Ya, tuh jangan Jadi- pakai nama gini Kak. Saya juga nggak sejalan sama Yosef, tapi saya nggak mau nyerang-nyerang Katoliknya dulu, gitu. bukan maksudnya gini, tidak kuperkarakan. Islam tidak kuperkarakan, Kristen pun tidak kuperkarakan. Kak, Kalau mereka dalam mau video memperkarakan tersebut- aku siap tunggu. Dalam video tersebut, video laki-laki itu, kakak bahkan menyebut Elia ada HIV, ada AIDS. Itu lebih serius loh. Silakan. Diskusi dengan pelayanan saya tidak pernah ada kontribusi Bukan dengan itu ruangan saya. Kak. Ya saya nggak ngejudge pelayanan kakak atau karya kakak seperti apa. Semua Nah, itu terus mau positif. ngapain? Enggak, Terus cuma mau kakak nggak ngapain? bisa mengatakan kakak lepas itu Loh, aja. siapa yang bisa menentukan saya bisa atau enggak? Saya enggak bisa menentukan kalian bisa atau enggak. Tahu ya sebenarnya ya 577 orang tahu Nggak apa-apa, Kalina silakan. ini tidak peduli dengan kalian. Kalina ini tidak peduli dengan kekristenan ya. Kalina ini Ya, tidak peduli dengan yang paling peduli penginjilan. itu kalian. Apapun yang Yang menjadi paling batu peduli itu sandungan kalian. dalam penginjilan dia tidak akan pernah mau Nah, peduli. inilah Ya, tujuan Islam. itu sudah Dapat selesai golongan. Kalina, nggak usah klarifikasi golongan. lagi Kalina, nggak perlu Ngapain Anda kita klarifikasi klarifikasi? karena Kalina sudah bilang Ngapain sih itu nggak tidak perlu penting. klarifikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sama dia kan, ganteng, Uni, baik. si Linda Wijaya, agosip kita begini, diserang, diserang sama Metatron, dituduh, kau ngapain kau live sambil nyebut-nyebut nama orang itu, diserang dia sama Joseph juga, dimarahi sama si Joseph, si Linda. Videonya, kita butuh videonya, Hah? kita butuh videonya. Ada. Mana? Nanti kalau ngomong berdata ya, kalau nggak kami kick ya dia. Kami berbahasa di Tunjukin videonya. Hati-hati celana dalam yang pink kau kelihatan lagi ya. Ah, ah.
Tan kirimlah Tan ke grup Tan. Biar bisa semua menikmati ya nih ya. Dia nggak mau masuk grup dia. Takut Kata lagi dia, aku terbongkar. kalau masuk grup nanti banyak laki-laki di grup kejar-kejar katanya. Aku ini kalau aku masuk grup tuh ini apa namanya? Aku banyak yang ngajak gabung sini. Bukan aku nggak mau, takut nanti aku menyakiti hati takut menyakiti perasaan teman-teman. Nah, nanti itu menjadi batu sandungan bagiku gitu. Makanya aku nggak mau. Batu sandungan. Andai pula kau berkata-kata. Kali nanti kita ini. Iya, banyak yang nyuruh sini gabung, sini ini masuk ini. Aku bilang aku lebih memilih masuk Oyo daripada masuk itu. Ya udah videonya mana? Nggak ada. Baca kali. Mana videomu? Iya sabar ini. Ini banyak loh. Mana ini? Sabar. Ini masih loading. Di ngamuk-ngamuk sini. Ngamuk-ngamuk. Langsung bikin kelabir ini. Klarifikasi. Klarifikasi. Apa namanya? Klarifikasi. 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 Kelambemu lunasi. Udah banyak cerita ah. Terus itu di si Lina. Itu si Lina. Si Lina datang ke ini ke roomnya paslah 1 jaman ini ya. Ya, ini menghujat ini si tante ini fitnah nih, nggak ada bukti nih. Ini. Ini lagi konekin YouTube. Buka cam lah Tan. Kasih lihat. Tunggu. Bluetooth connected. Masuk. Nih, sabar. Ini dia lagi apa kelaminasi itu sama Kelaminisasi mereka. Klariminasi. Kelaminisasi. Klarifikasi. Kelaminisasi. Dengar. Itu Islam, ini Islam, ini itu Kristen, ini Islam. Justru Saya dengar. Saya nggak punya hubungan dan tidak pernah sejalan dengan Loh, Sofiatul. kok jadi Tapi kamu kalau ada yang Loh, kok, bukan, enggak, kok jadi kamu yang berlebihan? bukan. Dapat poinnya nggak? Tapi saat ada Justru yang kamu yang nggak menyalahkan dapat dia, poin. ada yang menyalahkan dia karena dia nggak salah. Saya wajib membela dia, meskipun saya nggak kenal, saya nggak sejalan. Tapi ini nama baik Kak Lina, apa yang sudah Kak Lina bangun, dihancurkan sama orang Islam ini. Maksudnya cencen. Ya, maksudnya cencen. Jadi Lina ini mengaku enggak, dibilang si Metatron. Ini kan nama Kak Lina kan dijeleki. Kenapa enggak lapor polisi? Kenapa enggak lapor Lina Wijaya ini? Aku enggak akan lapor, Islam enggak aku lapor, Kristen enggak aku lapor. Dengar aja. Apa Kak Lina seolah-olah diem aja gitu? Justru kalian tuh nggak ngerti. Justru kalian tuh berbeda dengan aku. Justru kalau aku mau laporkan, harusnya yang aku laporkan tuh yang Kristen. Kenapa ngaku Kristen tapi brengsek? Tapi tidak aku kerjakan toh. Kita fokus yang masalah si Ceye sebentar, ini gitu. sebentar dulu, beri aku kesempatan. Justru makanya kalimat kata-kataku justru. Tunggu dulu, aku live-kan dulu di YouTube. Kalau aku Tunggu beda dulu, dengan kau mute dulu. Nanti ulang lagi ya. Nanti kau putarkan, nanti ulang lagi ya, Mika ya. Ini kita live-kan di YouTube aja. Judulnya adalah kita bahas lagi persundalan apologet. Nggak apa-apa lah. Sayang kalau nggak di YouTube kan ini. Banyak orang nonton ini bagus loh, karena biar mereka tahu kelakuan mereka ini semua. Bukan, lanjut. Dah. Oh, biasanya Tunggu dulu. aku Bentar. biasanya aku apa dulu nih, monolog dulu ngomongnya. Prolog. Tunggu dulu. Sabar dulu. Aku lagi tembak dulu ininya. Ntar dulu. Prolog dulu. Ntar ya, aku prolog ya. Prolognya bagus-bagus ya. Dan motivasi kita ini nih adalah mempertontonkan akhlak mereka yang menghujat agama Islam ya. Motivasi kita di situ. Sampaikan kepada netizen kita bahwa kita di sini mempertontonkan kejahatan mereka. Pantas mereka memang mereka perusak peradaban gitu ya. Itu yang tugas kita tuh begitu ya. Tunggu dulu. Sayang gua live kan ini. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. Mulai. Selamat datang di bioskop Transmikana. Bagi penonton haram masuk ke studio 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kita akan membongkar
aib orang Kristen yang dibongkar oleh teman-temannya. Selamat menyaksikan. Ding dung, ding dung. Ya. Langsung. Iya. Kalau aku mau justru yang Kristen-Kristen yang aku hajar. Kenapa? Karena ngaku Kristen, ngaku kebenaran, tapi jahat. Tetapi kalau mereka yang hidup di luar kebenaran, yang memang benar-benar jahat, apalagi misi dan visinya itu jelas, apalagi dia sekarang sudah berkomplot dengan Juma dan dengan siapa Donditan, justru aku tahu bahwa itu tidak benar semua dan hanya tujuannya untuk menggagalkan penginjilan. Kenapa aku harus termakan? Kenapa aku harus buang biaya effort terlalu besar masuk ke dalam ruang pengadilan? Mereka dong yang harus keluar effort, mereka dong yang harus keluar modal. Kenapa harus aku? Biarkan mereka yang mengkasuskan, mereka yang membuat cerita. Kalau aku sebagai orang Kristen, kalau aku sebagai korban, aku ndak ambil pusing, keluargaku ndak ambil pusing karena keluargaku tahu persis itu tidak benar. Udah selesai. Kebalik, kalau aku dengan kalian tuh kebalik. Udah gitu aja. Orang Kristen ngaku Kristen, tahu kebenaran, tetapi kenapa ribut, kenapa saling serang, kenapa menjelekkan saudara Kristennya? Itu yang harusnya yang brengsek kayak gitu, yang harusnya diperkarakan, biar tahu diri, tahu hukum. Tapi apakah ada aku lakukan? Tidak. Tidak. Tapi karena aku tahu itu sumbernya dari Islam dengan misi dan visi yang jelas untuk merusak, menghancurkan penginjilan. Justru yang kita jawab itu dengan karya, bukan dengan kata-kata. Sekarang mereka lagi duduk di kursi VIP, Lina diserang, Edis diserang. Lalu yang Kristen saling serang. Jadi apa? Mau Karya apa? Ini lagi Karya apa yang ini si harus kita Katolik lakukan? lagi, si Joseph, si Katolik Joseph nyerang aku. Jadi tuh Jangan jadi- pakai nama gini Kak. Saya juga nggak sejalan sama Yosef, tapi saya nggak mau nyerang-nyerang Katolik ya dulu, gitu. bukan maksudnya gini. Jadi maksud begini, jelas nama-nama itu yang ngerti, yang katanya ngaku kebenaran tuh loh, yang katanya pengikut Tuhan yang sejati itu loh, kelakuannya itu loh. Itu yang maksudku mau ku notice. Jujur ya, yang harus kulakukan sekarang berdasarkan keputusan timku dan keluarga besarku, abaikan. Kalau tidak diabaikan, langsung penjarakan. Nah, perkara penjarakannya ini, aku yang memutuskan untuk tidak melakukan. Sebab apa? Ibu kandungnya itu sudah sujud sembah minta anaknya jangan dimasukkan penjara. Jadi aku nggak mandang dia loh ya. Aku memandang aku orang Kristen yang harus mengampuni, mengasihi. Kebayang nggak kalian istrinya si Charlie Cup Bludak itu? kali lidahnya lakinya perempuan ini ya. depan loh. Jangan Dia nggak melebar, Kak. macam-macam. Terlalu melebar. Aku tidak melebar, aku membuka ruang pandang kalian. Jadi jangan satu sisi, jangan kalian tuh terlalu sempit berpikir, ini kenapa sih Lina nama baiknya, Bukan karakternya kita. dirusak bla bla bla. Padahal dia seorang ini loh yang menyerang Islam, kenapa diam aja? Kalau balas-balasan apa gunanya? Intinya karena ya, gini. Kristen tidak kuperkarakan, Islam pun tidak kuperkarakan. Islam tidak kuperkarakan, Kristen pun tidak kuperkarakan. Kak, Kalau mereka dalam mau video memperkarakan tersebut- aku siap tunggu. Dalam video tersebut, video laki-laki itu, kakak bahkan menyebut Elia ada HIV, ada AIDS. Itu lebih serius loh. Silahkan. Intinya aku nggak mau pusing, silahkan. Karena aku sudah diaudit dari timnya aku. Aku ini orang lapangan, lebih banyak di lapangan. Aduh, itu Kalau nggak aku menjawab, bisa Kak. di, Kakak Lah, tadi terus naik ke menjawab sini, apa? minta klarifikasi ke saya. Ternyata saya nggak ada hubungan sama itu. Ngomong tentang Agatha dan Yosef. Saya nggak oh ngerti ya sudah, hubungannya berarti apa. udah selesai toh? Udah selesai. kan? Berarti Tapi aku saya boleh berhak turun nanya. kan? Bukan, Oh saya ya, berhak tapi kan nanya. saya sudah jawab kan? Saya sudah jawab Semua kan? jadi bertanya. Semua jadi bertanya di Enggak, bawah. sebentar, Siapa yang- sebentar. Tapi saya sudah jawab kan? Tapi saya sudah jawab kan? Jadi kalau saya sudah jawab, jangan paksa Kakak saya belum jawabnya jawab, sesuai kita nggak selera tahu kalian. itu kakak nelpon siapa dan bagaimana video itu bisa direkam. Kita nggak tahu. Lah, silahkan tanya yang bersangkutan, jangan tanya saya gimana. Kalau saya jawab saya tidak tahu dan tidak ada. Kenapa kalian memaksa saya harus tahu dan harus ada? Silahkan tanya yang bersangkutan, kenapa kalian Oke, tidak kejar saya yang nanya. bersangkutan? Kakak waktu ngomong tentang Elia itu betul nggak suara kakak? Lah, suara yang Joseph itu aja tadi kalian bilang suara saya? Gimana sih? Gagap dia di sini ya. Gagap dia di sini teman-teman ya. Jadi dipaksa membuktikan, disuruh melapor, dia nggak mau, takut. Ini kan beneran suara dia, takut kena. Jadi dia mau melarikan diri gitu loh, nggak mau ngaku dia. Nah, kita lanjut. Mau Ya, tanya kakak, suara bilang itu, lagi. kakak tadi udah mengakui itu suara kakak. Sekarang yang di rekamannya si CY itu betul nggak suara kakak? Ada yang ngomongin Elia? Tanya dia, jangan tanya saya. Kalau saya jawab tidak, kamu nggak percaya kan? Baik, baik, tanya dia. Oke, Udah gitu kakak aja. iya atau tidak? Tidak ya? Tidak. Oke. Mau terlihat seperti apa? Bohong banget. Hah? Mau nuntut Bohong apa? banget ya.
Orang dia Makanya saya nelpon bilang kok si teman-teman, kalau Elia kalian HP. itu termakan silahkan. Suruh dia membuktikan lebih valid A1. Nanti orang ini nggak percaya Uni setelah Lina pergi nggak percaya dia. Bukan saya yang harus keluar duit. Saya nggak akan keluar duit untuk hal-hal bodoh seperti itu. Ya, nggak bakalan. Silakan aja teman-teman. Ya, saya tuh sudah cukup mengasihi banyak orang, mau Islam mau Kristen saya kasihi, mau dia bunuh karakter, mau dia bunuh mata pencaharian saya sekalipun, mau dia bunuh apapun itulah, terserah, sama kayak tadi si Joseph ngancam, silakan, saya tidak pernah pusing dengan semua itu, saya tetap mengampuni dan mengasihi. Kalau ada yang merasa tidak puas, kalau ada yang merasa tidak nyaman, kalau ada yang merasa tidak terima, mungkin sayang saya, peduli saya thank you, terima kasih, tapi please, kalau memang pras saya, dengarkan saya. Semua itu tidak ada. Apapun framing yang dibuat oleh Islam, harusnya kalian tahu arahnya muaranya kemana. Udah gitu aja, saya nggak akan pusing, silakanlah. Iya. Toh saya betul tidak ada merepot-repot. ya. Nah, silakan. Salam. Kak Lina, Shalom Abang Jono. Shalom Ya, Bang Donatur. Ya ini jadi jangan melebar kemana-mana ya. Gue jadi naik ke sini ke kepentingan lain, jadi kepentingan lain, sok monggo. Iya, nggak Saya apa-apa. kasih kesempatan Buat saya sekali gini. lagi lah, silakan. Iya, Kak Kalina, buat saya gini, satu yang saya dari tadi dibawa IMAK ya, maksudnya kakak, Monggo. karena kakak kan orang lapangan nih, maksud saya kakak juga nggak bisa mengatakan ya terserah dan bagaimana, karena ketika di lapangan, ketika kakak beraktivitas, setahu kita kan itu di bawah gereja kan, dan kakak katakan kakak punya Oh, tim, enggak. jadi kakak tuh tidak sendiri Kak, Salah, jadi Jono, makanya salah. Saya nggak di bawah gereja, saya salah. Bukan, Saya bukan. di lapangan. Sebentar. Enggak, Jadi- saya harus ralat dulu yang salah. Saya di lapangan tidak bergerak di bawah institusi gereja. Jadi jangan bawa-bawa gereja. Yang jadi jelas kalau gereja dikatakan tahu. tim itu apa itu Kak? Oh, saya punya tim sendiri, tim LW untuk Iya, ngurusin tim IT, LW. Jadi untuk maksudnya gini Kak, untuk- ketika kakak di lapangan, ketika kakak beraktivitas, ketika kakak berkarya, kalau kata kakak, itu kan mau tidak mau, kakak tuh kan menjadi wajah gereja atau wajah Kristen. Jadi ini tidak sesederhana hanya pribadi LW. Seperti itu. Kalau pribadi LW, saya sendiri pun bodoh saya amat nggak bawa sebenarnya. gereja, saya nggak bawa gereja. Jangan. Iya, saya kalau nggak kakak bawa beraktivitas, kakak mengabarkan Injil, bukankah kakak membawa Kristen Kak? Membawa Kristus? gereja. Saya membawa diri saya. Coba saya tanya. Coba saya tanya, mana ada kakak begini Kak, kalau Rabjono di dalam dunia maya, iya Rabjono aja, saya buka wajah pun nggak pernah, maksud saya. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Bukan maksud saya Coba gimana kalian masuk ke Kak? ruangan saya yang buka ruangan. Saya yang buka ruangan, kalian masuk sana. Kenapa? Bukan gitu Kalina, maksud saya Karena ini setiap tidak saya bisa buka ruangan, disederhanakan setiap saya juga, buka itu ruangan, aja sih saya suruh Kalina. naik, kalian nggak ada yang berani naik. Saya nggak Kenapa tahu, coba? saya Kenapa tidak berimbang? Kenapa? Kalau saya buka ruangan itu saya selalu silakan naik bertanya, dan ini sudah sebulan yang lalu. Ya, udah sebulan atau 2 bulan yang lalu mungkin. Silakan bertanya. Nggak Bukan, ada maksud pernah saya ada yang gini berani Kak, bertanya. kakak setuju nggak ketika kakak Nggak beraktivitas setuju, saya penginjilan nggak di setuju apapun dalam yang kalian lapangan ucapkan, itu dan kakak saya tidak sudah mau membawa dengar. diri kakak sendiri? Enggak, saya Setuju enggak nggak dengan setuju. itu? Saya enggak setuju apapun yang kalian ucapkan. Kalau kalian mau tanya baik-baik Bukan, dengan saya di maksud ruangan saya ketika kakak mengatakan saya pribadi lepas pribadi saya sendiri, itu datang bisa ke nggak sini dalam tanya penginjilan Edwin, seperti Edwin itu sudah Kak? jawab, udah beres. Ya sudah, Edwin udah balik tanya saya dan saya sudah jawab, sudah beres. Jadi teman-teman ya. lain kalau punya penasaran, pengen tahu, pengen ngejudge, pengen debat, pengen menuntut, silahkan mampir ke ruangan saya. Gampang toh. Saya bukan Kenapa harus ngejudge di sini? Kak, saya cuma katakan saya tidak Whatever. setuju ketika kakak mengatakan kakak Whatever. ngapa-ngapain itu sendiri Whatever. pribadi, itu yang saya agak ini itu. Silakan teman-teman, silakan kalian mau berpandangan apapun, saya nggak mau ribut. Cukup sudah kasus Edis itu membuat kisruh rimba apologet Indonesia. Jadi sudah cukup. Jadi kalau kalian harusnya melihat benang merahnya, Edis di framing sejak Yusuf PI itu sampai hari ini nggak beres-beres, malah berkembang. Lalu sekarang kasusnya ini juga dari 2 bulan yang lalu, kalian yang baru tahu sekarang terus berkembang, itu silahkan. Saya tidak pernah pusing. Saya bukan, mau bawa Kak. nama sendiri. Iya, Silakan. mohon maaf Kak, biar bagaimanapun ketika beraktivitas dalam penginjilan mau Lah, tidak mau kenapa tuh kalian mengatur saya? Saya nggak saya ngatur. Nah, so- Cuma kakak tadi mengatakan kakak sendiri terlepas gitu. Jadi saya cuma supaya yang nonton Karena kalian juga tidak pernah ada kontribusi dengan pelayanan saya, tidak pernah ada kontribusi bukan dengan itu ruangan Kak. saya. Ya saya nggak ngejudge pelayanan kakak atau karya kakak seperti apa. Semua itu Nah, terus mau positif. ngapain? Enggak, Terus cuma mau kakak nggak ngapain? bisa mengatakan kakak lepas itu Loh, aja. siapa yang bisa menentukan saya bisa atau enggak? Saya enggak bisa menentukan kalian bisa atau enggak. Loh bukan, enggak, supaya saya juga meluruskan kepada yang mendengar juga bahwa ketika orang melakukan penginjilan,
Sebentar, sabar Ngapain Kak. kamu Ini meneruskan? Oke, silakan. Oh, bukan, saya tunggu menjelaskan saya. kepada Karena yang kasus saya dibawa. dengan Edwin tadi saya tanyakan udah selesai. Silakan teman-teman sekali-kali Coba, sebentar, berkunjung ke Kakak. ruangan Saya boleh ngomong nggak? Atau Kakak mau ngomong dulu? Ke ruangan saya. Oke, yang saya buka ruangan. Silakan saya tunggu. Saya tunggu di ruangan saya. Jangan pengecut ngomong di belakang saya. Bukan Ngomong pengecut di Kak. ruangan Ini saya saya. ngomong depan Kakak Oke, kok. silakan saya maksudnya. tunggu di ruangan saya. Win, thank Oke, you. jadi Saya sudah tanya kamu jawab. 577 Kamu tanya, aku orang jawab. tahu ya sebenarnya ya. 577 orang tahu Nggak apa-apa, Kalina silakan. ini tidak peduli dengan kalian. Kalina ini tidak peduli dengan kekristenan ya. Kalina ini Ya, tidak peduli dengan yang paling peduli penginjilan. itu kalian. Apapun yang Yang menjadi paling batu peduli itu sandungan kalian. dalam penginjilan, dia tidak akan pernah mau Nah, peduli. inilah Ya, tujuan Islam. itu sudah Dapat selesai golongan- Kalina, nggak usah klarifikasi golongan- lagi Kalina. Nggak perlu Anda klarifikasi karena Kalina sudah bilang Ngapain sih itu nggak tidak perlu penting klarifikasi? bagi Kalina. Ngapain? Saya Apapun nggak yang perlu mereka klarifikasi dan katakan tidak di punya bawah, klarifikasi. apapun Oke ya? framingan Silakan, jadi netizen, teman-teman Kalina perhatikan, tidak Islam peduli. sudah dapat Kan, Selamat apapun menikmati orang apa yang menilai kalian tentang dapat kekristenan masa berdasarkan dari perbuatan Anda nggak peduli. Jangan pergilah, kita kan selesaikan. Katanya udah selesai kan? Itu semuanya Kalina bilang tadi nggak peduli. Apapun yang kalian pikir itu dia nggak peduli. Ya, kenapa diam ini? Katanya nggak peduli, katanya nggak butuh klarifikasi, tapi dari tadi klarifikasi. Iya. Ya terlepas. Maunya orang kayak gitu. Astaga. Ya, Namanya orangnya udah ular pergi ya tadi cari patok minta ke lah. roomnya ya jadinya ya. Ya terlepas dari apa yang disampaikan teman-teman. Ya kita tahu dunia apologetika Kristen lagi nggak baik-baik aja, gitu. Lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi nih, bisa jadi mungkin ya kemungkinan besar kalian hanya menikmati dunia apologetika ini tanpa mendoakan kita-kita yang ada di atas. Ada polemik begini lagi. Nyampe doanya. Ya, tapi tadi Kak Lina sudah mengklarifikasi bahwa dia punya suami, dia tidak pernah berhubungan seksual Waduh, dia dengan punya laki-laki suami. ini. Gitu. Iya. Dan tuduhan dia terhadap Elia itu nggak ada ya teman-teman ya. Saya bukan menggiring opini, Tapi nggak percaya kalian, orang ini akhirnya nanti. saya rasa kalian udah besar, kalian sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang enggak. Dan kecurigaan saya tadi saya bertanya karena mestinya Kalina ngelapor gitu. Kalina kan aktif ya, biasanya pergi ke sana pengadilan ini, pengadilan itu, lapor ini kan. Dan punya tim kuasa hukum juga kok. Tapi buat pemuda ini agak-agak loyo. Ini kayaknya Uni sesuai dengan Amsal 7 itu ya. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari, menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka Lina ini seorang penginjil yang konsisten dengan Bibelnya ya. Jadi memang mereka mengamali kayaknya. Jadi memang Kristen sekali Lina Wijaya ini, Kristen sekali dia. Ya kita dengar ya. Gitu loh. Gitu. Cuma agak Waduh, saya jadi jujur, gini. saya agak sedikit Bentar, kecewa. bentar. Jadi kita umat Islam ini menyaksikan bahwa apa yang dilakukan mereka itu, mereka memfitnah kita, tapi ternyata fitnahan kepada mereka sama seperti ketika mereka memfitnah Al-Quran dan Nabi Muhammad, semua kembali ke kitab mereka. Ternyata ketika mereka memfitnah apologet Islam, justru semua fitnah itu ada di mereka. Keren banget memang Allah perlihatkan kepada kita ya. Oke, lanjut Mika. Dikit lagi ya. Full lah kecewanya. Iya, Kalau ini benar. Kalau gue sih sebenarnya tadi ini ya, maksudnya sayang gitu. Gue termasuk yang kecewa karena biar bagaimanapun ya, kan seperti kata Prof Meta ya, maksudnya kita nggak sejalan pun kita ya, maksudnya misalnya saya nggak sejalan dengan Prof Meta atau saya nggak sejalan dengan Bang Kicoy atau Bang Donatur, tapi kan sesama Kristen gitu. Dan ketika orang melakukan apapun ya, saya sebenarnya mendukung Kak Lina dengan karyanya ya, dengan penginjilannya.
segala macam. Cuman gua nggak setuju tadi yang dibilang bahwa dia lepas, bahwa LW itu tidak ini, karena apalagi di lapangan ya, jangankan di lapangan, di sosial media aja tuh mau nggak mau jadi wajah Kristen gitu, apalagi di lapangan itu lebih apa ya. Jadi ini benar-benar harus diklarifikasi menurutku ya, harus serius sebenarnya, nggak bisa selewat itu doang sih. Gitu sih. Iya. Shalom. Silakan Bang teman-teman. Titan. Shalom Ya. Bang Donatur. Tapi jangan tendensius ya, karena ini saya juga numpang di roomnya Kico ini. Ini bukan kita Ya, bukan ya. lagi gibah rohani. Ya, roomku room Bang Meta juga. Kalian bebas. Oke, saya mau Silakan. bicara ya Bang Kico. Boleh Kico ya? Silakan Abang. Jadi tadi siang memang saya lihat VT-nya Superboy ya, saya terkejut banget ya. Beginikah apologet Kristen? Aduh, betulkah ini? Tadi saya mau nanya dulu verifikasi dari Bu Lina, tapi keburu dia keluar ya. Tapi memang suaranya udah mirip kali, seperti itu. Bukan AI, tapi mirip banget suaranya. Suara Lina Wijaya ya. Ya, saya setuju dengan Rob Jono. Jadi apapun yang kita lakukan ketika penginjilan, ketika jadi apologet, kalau sudah jadi batu sandungan, stop berapologet lah. Stop penginjilan, benahi dulu lah diri kita dulu sama Tuhan. Betul nggak teman-teman? Bikin malu gitu loh. Bikin malu nama Kristus. Itu apa penginjilan tapi hidup kita begitu? Lebih baik stop dulu. Urus diri sendiri, benahi diri sendiri. Lebih baik ditegur saudara Mengapa ya daripada gak bikin ditegur orang malu lain. tentang Apalagi ditegur Tuhan. Oh, Ada. malunya minta ampun. Ya. Jadi ya bukan tuh Bu LW itu enggak buat kita semua orang Kristen yang apologet ya. Ya kalau sudah ketahuan begini ya, kalau ditegur teman-teman saudara kita ya malah jangan melawan lagi. Ini malah gini. Suka-suka aku lah ini untuk hidupku sendiri. Aku yang sendiri melakukan. Waduh. Iya, tapi kok kan membawa nama Kristen, nama Kristus, kok malah kotorin gitu loh. Ya kan begitu nggak teman-teman. Jadi udah tahu lah aku, maksudnya ya bahaya lah orang seperti ini. Itu aja sudah saya. Iya. Silakan. Iya, betul setuju. Aku setuju ya. Kalau seandainya itu benar, maka saya tidak terwakili ya atas apa yang dilakukan sama Kak Lina gitu. Cuma masalahnya tadi itu bukan AI, saya bisa pastikan itu bukan AI video tadi yang dia ngomongin Yosef sama Agatha itu. Itu bukan AI. Dari kedipan matanya, gerakannya itu. Karena kerjaan saya di bidang itu. Ya. Sama suara yang di CY, suara itu saya juga yakin 99,999999 itu original. Nah, yang framing yang hoax Gitu loh. Ya Mereka teman-teman tuh yang pengen menilai ya. mencitrakan mereka tuh baik Teman-teman ya. yang menilai. Tapi mereka tuh nggak Nah ini salah satu Gimana? yang saya Coba. jadi aneh, kenapa Kalina jadi marah padahal dia benar. Kalau benar kenapa marah? Iya. Harusnya dia yang nuntut kan tadi. Tapi katanya tadi udah di ini sama tim. Ya gimana lagi mau dibilang? Silakan teman-teman yang lain. Kristen ini, Mika, Ya tapi jangan Orang-orang Kristen jangan ini- terlalu melebar. Mika, orang-orang Kristen ini pengen si Lina membuktikan kalau itu tidak benar. Bahwa Si Lina nggak betul-betul mau. laporkan si Cayen itu, karena Cayen itu mempublish, laporkan gitu kan. Kalau fitnah kan laporkan, kata si apa itu gitu kan, laporkan kantor polisi. Betul. Nah si Lina ini nggak mau, alasannya begini dan begitu. Nah itu membuat orang Kristen ini makin apa gitu loh. Kok si Lina? Nah mungkin mereka menganggap selama ini si Lina ini adalah andalan penghujatan mereka. Jadi mereka sayang kalau salah satu penghujat di agama mereka tuh malah justru ini pesundal gereja kan gitu. Walaupun mereka semua rata-rata kan pesundal gereja tuh. Iya. Kita lanjut ya. Masih ada dua video ini. Ya. Wah selesai. Kena rudal itu. Kena tahu Mbak kayaknya. Nanti ada video Lina lagi klarifikasi habis dari live ini.
Untung langsung kututup, Wak. Aku ke tempat orang pacaran gak dapat-dapat iya. Gunung-gunung ya. Cik. Aduh. Wek, mau ngomong gak, Wek? Weki. Bang Weka, salam Pak kok. Kamu. Orangnya udah nggak ada. Kalau gue sih tetap ya narasi yang berulang-ulang ya. Jangan mengatakan ketika kita menjadi bukan kita ya. Karena saya bukan apologet. Jangan ketika kalian melakukan penginjilan atau apologet, kalian seakan-akan enggak, aku tuh berdiri sendiri, seakan-akan tidak mewakili siapapun. No. Ketika kalian berapologet dan mengabarkan tentang penginjilan, artinya kalian secara tidak sadar kalian sedang membawa citra kekristenan. Ya. Aku mau balas typingan. Rom kepanasan. Kami itu lagi bergembira, bukan kepanasan. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaat semua pada kejang semua. Hatiku gembira, pendetanya tergoda dengan kelakuan. Kau lagunya ini nggak kreatif, memang nggak cocok. Aku yang cocok, diam. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaat pada gila, semua berdiri seperti domba. Oh sayang, kau nggak kreatif kau. Ulang lagi, lanjut. Hatiku gembira, Silina buka celana, gara-gara dia amal bibelnya. Salah. Kau pun memang nggak ada ininya. Hatiku gembira, Lina Wijaya buka celana, si Sececen kecewa, ternyata sudah tua. Hai sayang. Oh iya cocok, ayo kita dengar lagi yuk. Iya. Saya bilang, kita tuh itu biasa aja coy, narasi gue nggak ada keren-kerennya coy. Oke. Gue meyakini bahwa dan kita tidak bisa pungkiri kita pasti di belakang layar punya dosa. Pasti punya dosa masing-masing, kita nggak bisa pungkiri itu. Makanya gue selalu mengulang-ulang narasi ini. Ada yang hoki, ada yang apes. Yang hoki mungkin aibnya nggak kebongkar, yang apes ya mungkin aibnya kebongkar. Cuman mungkin gue meyakini bahwa suatu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi ayolah teman-teman apologet ya, yang bukan saya tentunya. Kalian punya loh, ketika kalian melakukan penginjilan walaupun kalian tidak mengklaim bahwa diri kalian adalah seorang apologet, betulnya kalian sedang membawa diri kalian atau membranding diri bahwa kalian itu sebetulnya seorang apologet. Jadi ingat teman-teman, buat para apologet yang luar biasa ya, ingatlah kalian selalu harus bawa yang namanya beban moral. Kayak contoh case kemarin ada seorang mengaku pendeta, harusnya kamu menyadari bahwa kamu sedang membawa brand kamu, kependetaanmu, dan kamu punya beban moral di situ. Mika, kau nggak sholat Jumat ya? Kalau apologet ya kalian harus menyadari bahwa ya kalian punya beban moral. Lagi belum. Jadi kalau sekiranya lingkunganmu atau palanmu atau ternyata kamu punya masalah di dalam hidupmu sendiri, jangan dibawa-bawa dalam para apologetan ini, karena nanti takutnya ketika kamu bermasalah, kayak contohnya ibu yang tadi barusan saya nggak kenal ya, itu nanti nama Kristen kecoreng, pertama nama apologet kecoreng, jadi satu yang bermasalah jadi yang semua apologet yang kena, jadi disamaratakan atau digeneralisir gitu. Nah makanya saya selaku pencari bakat ya. Saya, Prof Meta, WK, Kicoy mungkin, dan Solihin teman-teman yang lain, kita membuat namanya Sekutu Hitam Putih ya, dengan PP Hitam Putih yang artinya kita tidak ikut sana sini, kita independen ya. Cacing-cacing, naga-naga, hitam-hitam, putih-putih ya. Bener-bener salah-salah gitu. Itu sih. WK. Menurut saya udah selesai tadi ya. Yang pertama mungkin buat teman-teman ya, Kalina tidak mewakili kekristenan ya. Jadi ajarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apapun yang disampaikan juga tentang kekristenan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak membawa doktrinal lembaga sebagai dasarnya dalam penginjilan. Siapa tahu dia penginjilan pakai Al-Quran gitu kan? Di Al-Quran juga ada Injil soalnya.
Gitu kan, karena dia bilang tadi tidak ada dasar atau tidak ada dia mewakili gereja apapun. Artinya pengajaran yang dia sampaikan saat ini, yang pernah dia sampaikan itu tidak berasal dari gereja Kristen manapun di Indonesia. Ingat itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan ya dari pertanyaannya Bang Jono tadi. Gitu. Karena itulah pentingnya kita, bukan saya bicara denom dan lain sebagainya, pentingnya kita kembali ke gereja. Dan pentingnya dasar gereja kita bawa keluar. Gitu, ya. Pertanggungjawabannya di mana kalau dia tidak mewakili gereja? Sedangkan dia mengajar. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, dia tadi katakan, oh itu tidak penting, yang penting keluargaku udah tahu, orang-orang dekat udah tahu, gitu kan. Orang-orang dekatnya udah tahu, yang orang-orang katakan di bawah itu nggak penting, ya udah. Artinya dengan dikatakan dia adalah seorang pezina, ya, yang menjual firman Tuhan untuk mendapatkan duit, ngata-ngatain orang Kristen, itu juga nggak apa-apa. Lakukan aja teman-teman. Kita sudah dapat lampu hijau dari dia. Ya. Jadi Lina Wijaya ini adalah seorang pezina, ya, yang dibongkar oleh selingkuhannya, padahal dia adalah seorang yang memiliki suami, ya, dibongkar oleh selingkuhannya. Dan itu adalah benar, itu nggak apa-apa. Karena dia nggak penting katanya itu kata-kata kalian. Jadi lakukan aja. Gitu ya, jadi jangan yang di bawah juga yang masih membela juga. Lina Wijaya sendiri nggak peduli kok lu bela-bela, gitu kan? Jadi orang ini yang di layar ini adalah seorang pezina yang dibongkar oleh selingkuhannya sendiri yang adalah seorang Islam. Gak apa-apa itu, ya. Sudah diklarifikasi tadi. Dengar. Itu Islam, ini Islam, itu ini dia kelaminasi. Ini dia kelaminasi lagi nih sih. Kelaminisasi, ya. Kelaminisasi ya. Kelaminisasi. Kau pun nggak pandai. Oh iya. Nanti kayak si Metatron, bongkar-bongkar donatur orang. Rudy bongkar-bongkar donatur orang. Untuk apa? Iri ya dengan donatur orang. Tidak baik teman-teman, iri dengki itu tidak baik. Tidak baik. Ya, itu tidak baik. Jelas-jelas dia bertanya gereja, institusi, saya jawab independen, ngotot. Oh, kamu bohong berarti kalau nggak didukung duit. Lah, bicara gereja, institusi, kenapa lari ke duit? Itu namanya fitnah. Ya. Oke, cukup. Ya. Jadi tidak ada yang perlu diklarifikasi, tidak ada yang perlu dikonfirmasi. Siapa Anda yang saya harus turuti, klarifikasi sana, klarifikasi sini, konfirmasi sana, konfirmasi sini, koalisi sana, koalisi sini, provokasi sana, provokasi sini. Sorry, saya bukan kalian, nggak sama. Ya. Jadi apapun berita itu silahkan. Lina nggak kasih kesempatan, saya sudah kasih dia kesempatan ngomong, tapi karena dia terlalu tolol, saya nggak mau terima orang tolol. Ya, lu boleh pintar secara teori, tapi kalau usia lu masih di bawah gua, 5 tahun, 10 tahun, lu masih gua anggap tolol karena lu nggak turun ke lapangan secara langsung. Silahkan. Kau pikir saya takut? Enggak, biasa aja saya. Kalau memang tolol, tolol aja. Kenapa? Karena nggak bisa nalar apa yang dibicarakan. Bicara tentang gereja institusi, begitu dijawab lari ke donatur ke duit. Begitu nanti dijawab lari ke donatur ke duit, muncul iri dengki, lalu kejar-kejaran. Saya nggak pernah mau keluyuran ke ruang-ruang orang, enggak. Ngapain saya harus keluyuran ke ruang-ruang orang? Ngapain? Jadi bahan tontonan. Ngapain? Kalau mereka suka ditonton itu orang lain. Ya. Ada Oten PA di bawah. Lina jangan naik ke Komalini katanya. Padahal dia nonton dari tadi.
emang ada yang peak tadi di bawah. Dosa. Nisa, kau main Facebook aja sana dek, jangan main TikTok, bikin malu otan yang di bawah. Jangan naik Lina Udah lah, katanya. kasihan, Malik. Jangan. Kasihan ya. Aduh, Ranisa. Dosa kalau kita tuh ngulu-ngulu orang jahil loh. Intinya saya eksklusif teman-teman ya, berbeda, dan saya sangat independen dan sangat confident. Mak dia eksklusif, Silakan. NPD kali perempuan. Yuk, kalau ada yang Eksklusif dia mak. Wah, eksklusif dia wak. Setiap orang punya masalah, tapi nama Yesus harus dibesarkan. Betul, ya. Anak-anak Tuhan harus bersatu. Nggak bisa. Saya sudah berusaha membuat pertemuan. Kayaknya Ranisa ini nonton TikTok tapi nggak lihat HP-nya nggak hidup, cuma dengar suara aja kayak. LCD-nya rusak, cuma dengar suara aja. Ini kayak gitu. Perbaiki Mungkin dulu HP-nya LCD-mu, Ranisa. mungkin HP-nya yang ini, yang Nokia model lama. Iya, nggak tahu dia. Yang mana yang di live, mana yang putar ulang, nggak tahu dia. Pertemuan ya, ngajak makan-makan, keluarin dana ya untuk mereka di Jabodetabek. Tapi bersatunya kalau makan-makan aja. Kalau balik ke sosial media saling serang. Kenapa? Karena nggak suka jadi ekor, maunya jadi kepala semua. Nah, gimana? Thank you Lewan, God bless you. Ada lagi nggak? Ini kayak gini nih, sekali ditanya ada lagi nggak, nggak berani, sibuk bergibah di ruangannya sana masing-masing. Cuman apa? Cuman naikin followers, cuman cari penonton. Kan kayak tadi di ruang picoy, saya masuk langsung 500, 600. Keenakan kan? Saya dimanfaatkan hanya untuk konten, hanya untuk ruangan mereka, ya saya tinggalin dong. Sampah sekali. Seperti itu. Maaf, saya dengar di room tadi dengan Edwin, kamu salah dengar Lubis, itu si Jono yang ngomong. Saya bilang saya di dalam lapangan penginjilan tidak pernah membawa gereja atau institusi. Gimana sih? Gimana saya tidak bawa kekristenan, orang si Kristen? Gimana sih kamu menangkapnya? Nanti kayak si Metatron, bongkar-bongkar. Habis. NPD-nya tuh akut banget mereka. Berarti analisa aku tuh gini banget ya, tepat banget ya. Mereka tuh NPD. Jadi si Lina bilang itu kan kayak gini nih. Kalau kita tuh kan berjamaah ya, sami'na wa ta'na. Kita tahu Bang Zuma, kepala kita tuh dari dulu tuh Bang Zuma. Jadi kita tuh nggak ada yang sampai tuh kayak kurang ajar sama Bang Zuma. Dan kita kan support Bang Zuma. Dan bahkan kita nggak masalah jadi ekor. Nah kalau si Lina ini memang menunjukkan di Kristen itu memang gitu. Si Bom dengan denomnya Edis aja berani ngelawan dokter loh. Bahkan dok bilang ya, Uni, kalau kalian lihat jurnal, Uni, belum si Sopiatul di botol-botolin loh. Yang siapa yang tua, yang S3? Budi Azali. Di botol-botolin, dimaki-maki semalam. Mana videonya? Mana videonya? Ada ini. Mana? Bunda Gembala pengen lihat. Ana bunda. Tapi paling sebentar lagi mau Jumatan ini. Rifa kau ditunggu Yuli. Si Yuli ku ajak diskusi aja menceret. Langsung haid dia, langsung datang bulan dia yang keluar tuh menceret. Si Yuli pula nunggu aku. Nengok mukaku aja udah bergemetar lubang duburnya. Si Yuli. Yuli pula. Aduh, Mak. Yuli yang agak hebat sedikit. Tempat si Yuli itu. Kau tuh Majang si Yuli pula yang kau tawarkan sama aku. Udah aku bilang gini, pendetanya si Yuli 10 orang, aku sendiri 15 orang lah. Aku nego ya. 15 orang pendeta, 5 orang apologet penghujat, 5 orang apologet akademik, 5 orang pendeta. Aku sendiri aja. Coba, di mana kalian cari tempatnya? Udah aku aja, tema kita ketuhanan aja. Nggak usah repot-repot. Kamu nabrak mobil negara. Aku pula takut. Nih. Mana? Apa yang telah aku berikan itu, Mika? Sabar. Mana dia? Nengok mukaku aja si Yuli itu.
akunku masuk ke tempat dia, yakin aku. Itu pempes yang dia pakai, berserak itu di dalam itu. Kemana? Gemetar. Aku bukan bandingkan sama si Yuli, Mak. Lama kali Mika, cepatlah, nggak sholat Jumat kau nanti. Seperti apa dia juga dikejar-kejar, kalian harus tahu itu. Dia juga mengorbankan banyak hal untuk memberitakan Injil, gitu loh teman-teman. Kalian kagak ngerti di belakang apa yang saya lakukan untuk mereka. Saya nggak mau cerita. Kalian harus pahami kondisi mereka, gitu loh teman-teman. Kalau mereka ada salah itu maafkan, nasihati, gitu loh teman-teman. Paham kami. Saya terpisah dari keluarga saya hanya demi pemberitaan Injil, teman-teman. Saya juga pengen pulang ke Indonesia. Udah kayak gitu aja. Ada yang terima kau. Bu Sophie, gini ya Bu Sophie ya, saya nggak bilang siapa-siapa Bu Sophie, tapi kali ini saya mau ngomong sama Bu Sophie ya. Ini please banget Ibu dengerin. Ibu juga jangan melihat cuma sisi yang lain Bu. Jangan Ibu itu membiarkan diri Ibu dipakai oleh iblis Bu. Ya, di sini jadi perhatian membantu kita semua. Mau jadi apa Bu? Itu loh. Saya sebenarnya dari kemarin tuh mau ngomong sama Ibu. Saya nggak ngambil Bang Dura juga enggak. Tapi memang sometimes ada orang yang harus nampar. Oh, bukan ini, bukan. Karena mungkin bukan ini, tar. Apa yang mereka lakukan gitu loh. Jadi bukan apa-apa Bu Sophie gitu loh. Dia juga nyerang. Ya, kenapa ini berantem juga. Kan ada waktunya memang siapa dia berantem? harus yang maju. Saya juga nggak boleh Bang Duran. Tapi kita juga yang nggak boleh nyalain Bang Duran gitu loh. Saya nggak setuju kalau Bu Sophie nyalain Bang Duran. Nggak boleh juga begitu Bu Sophie. Katanya kayak begitu kok. Gini loh, ya jangan dibawa ini karena Denom. Di situ nggak pernah ngomongin Denom sama sekali. Paham kamu? Jadi kalian jangan ini gini ya Bu Sophie, ini bukan soal Bang Edis, tapi soal yang lain tadi itu loh. Kalau dia salah, kamu jelasin, kamu luruskan, jangan dibawa ke Denom. Kalau memang dia salah, tegur dia. Nggak usah kayak gitu di depan orang. Gini Bu Sophie berani nggak ngomong sama Bang Edis untuk minta maaf? Berani nggak Bu Sophie untuk minta maaf sama Tuhan? Minta maaf sama Tuhan Bu Sophie, nggak boleh begitu Bu Sophie. Nyerang-nyerang pendeta nggak boleh begitu. Saya tegur Ibu sekarang karena saya mengasihi Ibu. Saya anggap Ibu ini guru saya Bu. Nggak boleh begitu Bu. Nggak boleh. Saya tanya sama kamu Faith. Pernah nggak Bang Edis menyebut nama Esra Soru, Deki Ngandas dan Muriwali? Saya tanya sama kamu. Pernah nggak? Iya, tapi itu udah kelewatan Bu. Nggak boleh nyerang hamba Tuhan sana sini. Saya tanya, Bu. Pernah tidak Bang Edis itu menyinggung nama Deki Ngandas, Muriwali dan Esra Soru? Pernah nggak? Aku mau balas, ada typing. Allah nggak sanggup ajar Edis. Ini Allah lagi menunjukkan yang mengajar Edis itu bukan kami, tapi kalian. Bukan kami, tapi kalian. Ini Allah, Tuhan kami itu menunjukkan loh. Diserang Edis sama ini, diserang Edis. Itu Allah kami. Oh, hai umatku yang umat Islam, kata Allah. Kalian jangan ikut campur, biarkan mereka yang beradu. Adu domba. Jangan Mika, Mika tidak boleh Mika. Di Islam itu satu hal nih yang penting umat Islam tahu ya. Tidak boleh kita mengeluarkan perkataan dan kita nisbatkan kepada Allah sementara Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Tidak boleh ya diulang ya. Oke nih. Barusan itu ada nama. Lanjut. Iya, tapi udah kelewatan Bu. Enggak, saya enggak tanya itu. Nggak boleh begitu Bu. Kamu jawab dulu. Pernah tidak? Iya enggak, tapi nggak boleh dia ngomong seperti itu. Merendahkan bantuan juga nggak boleh Bu. Itu siapa yang nyerang Bang Edis duluan? Saya tanya. Saya tanya sekarang kamu boleh, jujur. Iya, tapi sekarang bisa nggak Ibu memaafkan duluan orangnya? Berarti kamu orangnya nggak jujur. Ya bukan begitu, bisa nggak ada yang jujur Kristen memang. Saya dari kemarin itu mau ngomong sama Bu Sophie, bisa nggak Bu Sophie membasuh kaki mereka duluan? Bisa nggak Bu Sophie membasuh kaki bom duluan? Ya udah, kalau sudah minta maaf jangan lagi mau perpanjang, jangan lagi dibahas di situ. Siapa yang mau perpanjang? Jadi kamu sekarang masuk keluarga Yudas Iskariot, Fet? Bukan gitu. Begitu, Tobi. Karena saya mengasihi Ibu, makanya saya ngomong. Jadi kamu sekarang masih keluarga Yudas Iskariot? Bukan. Karena saya mengasihi Ibu, makanya saya ngomong sama Ibu. Saya tanya. Ini ada Pak Erben nih, kesesepuh kita. Saya tanya, kapan saya dan Bang Edis pernah menyinggung nama Deki Ngandas, Esra Soru, dan Muriwali duluan, Pak Erben? Silakan, Bapak jawab. Aku sih nggak mengikuti kalian. Erben menyelamatkan diri. Ada memilih untuk
berpikir. Ikut Makanya aku kan lebih bagus untuk mencari Nontonku diksi yang masih tepat. sedikit. Gini ya, biar semua nggak salah paham ya. Tadi kan juga gue udah kasih tahu nih gini, Pak Erben. Waktu awal-awal terjadi polemik ini, apakah saya pernah memihak atau menyerang salah satu? Itu loh, jangan sampai dulu urusan. Mau kalian aku nggak suka kakinya Pak Bombom. Suruh Pak Bombom kali. Nggak usah. Nggak, tadi Fred kan Pak bilang Bombom nggak usah. basuh kakinya Pak Bombom. Gini, Nggak bentar dulu usah. Bang Duran. Bentar Pak dulu Bombom Bang Duran. aja. Bentar Pak dulu Bombom Bang yang Duran. ngancam kiamat. Bu Sofi. Gini lah, stop Pak dulu. Bombom Mika, ngancam ini aku Edis, sampaikan ngancam dulu. kiamat, ngancam Coba aku. inilah yang kami Ya. hadapi. Sesama mereka aja, teman-teman. Sesama mereka aja saling baku hantam. Terus kalian berharap bertemu dengan kita umat Islam ini mereka akan tenang. Makanya dakwah kepada mereka itu bukan untuk mereka, tapi untuk penonton ya. Makanya kalau kalian lihat, kalau kami model tempur, aku sama Kores model tempur. Karena itu untuk menampar mereka. Model tempur kami menampar mereka, kepuasan hati umat Islam untuk melihat bagaimana mereka itu ketika menghujat agama kita hanya balik kepada mereka. Ini yang ku bilang, perbedaan dialektikalitas iman dalam peperangan ini dengan dakwah biasa itu beda. Mereka sesama mereka aja nggak saling mendengarkan, terus kita berharap mereka mendengarkan kita. Iblis ketemu iblis kok. Lanjut. Ular ketemu ular ya matok. Kalian takut. Aku harus membasuh kakinya baik, aku lakukan. Suruh dia ke California, aku basuh kakinya dia. Kamu kan menyuruh aku basuh kakinya Pak Bombom kan? Kamu bilang aku salah kan? Bu Sobi, ingat gak waktu itu sebelum ramai kasus ini saya WA Bu Sobi, saya bilang apa? Bu, diemin aja nggak usah ditanggepin. Saya ngomong gitu sama Bu Sobi lewat WA. Saya nggak mau disetir Gitu oleh loh. kamu. Tapi Bu, enggak, bukan disetir. Karena saya mengasihi Bu, saya ngomong seperti itu sama kamu Ibu. boleh gitu. menasihati saya, tapi hidup saya tidak di bawah kamu. Sama seperti kamu juga nggak mau saya Kan nasihati. begitu Bu Sobi, maksud saya begini loh. Kalian ini Udah, kan kamu nanti jangan ujungnya seperti ribut, apa kan jangan saya ribut. tahu. Begitu loh Bu Sobi. Saya Ya udah, Masa saya pelan-pelan nggak boleh ya. ngomong itu loh. Fred, Ya, jangan ngatur. gitu dengerin. loh. Sama seperti kamu nggak bisa Dengerin. Ngatur Bu Sobi. Kamu Bukan saja ngatur. nggak bisa ngatur. Bukan Pak ngatur. Bombom. Saya bukan ngatur Ibu. Saya bukan Kamu ngatur Ibu. saja Saya tidak cuma bisa kasih ngatur saran. Pak Bombom. Kalau Anda tidak mau mendengar silahkan. Sekarang Ya, saya tanya. hanya kasih saran. Saya tidak mau Apakah ngatur kamu Ibu. nasihatin Saya yang Pak lain. Bombom? Kalau Apakah yang kamu lain, nasihatin Pak Bombom? saya nasihatin. Apakah kamu nasihatin Pak Bombom? Kalau yang lain Bu Sobi akan selalu mendukung Ibu, selalu apa yang Ibu lakukan ikutin. Saya tidak mau Enggak, Ibu saya makin nggak terjerumus perlu ya. Perang sama Saya nggak Ibu, saya perlu tidak mau dukungan. Bu Sobi, paham ya? Nggak boleh begitu. Sekarang saya tanya Pak Wawan. Pak Wawan kenal saya lebih lama daripada Fred kenal saya, betul? Pak Wawan kenal saya sejak zaman CIA, betul Pak? Sebelum WIFM. Pertanyaan saya, pernah nggak dari dulu saya minta dukungan? Kamu bilang Duran, pernah nggak saya minta dukungan dari dulu? Nggak pernah. Kalau saya benar, Nanya satu. Pernah gak gue mengkhianati siapapun selama lu kenal gue? Itu dulu. Mereka saling membenarkan diri masing-masing nggak ya. pernah selama ini gue tahu nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah, lalu kenapa hari ini ada diksi katanya gue berkhianat segala macam? Edis, gue nggak pernah menyalahkannya loh. Ingat, nggak pernah gue bilang Edis salah. Erben saksinya. Ini bukan masalah Edis. Gue tadi udah bilang ya. Gue udah bilang ini bukan masalah Edis, gue bilang. Perang salib. Ini masalah kegelisahan hati. Banget. Tetapi kalaupun ada dia salah, kalaupun ada diksi kata-katanya yang salah, ya, tegur dia, DM dia, peringatkan dia mau kok dengerin kok, ya, dia tuh orangnya mau dengerin. Sama seperti Edis sudah aku kasih tahu, Dis ada kata-kata kamu yang salah, begini-begini, dia itu mau dengerin. Bukankah tadi aku atas nama semua apologet aku sudah minta maaf ke pendeta-pendeta, masih kurang? Mau aku sembah kalian pendeta-pendeta? Nggak usah, ngapain sih begitu? Nggak usah, udah Loh, aku diemin sudah aja. mengatakan, kalau ada dari kata-kata kami sebagai apologet Bang Edis, kiamat saya yang salah, saya minta maaf. Saya yang minta maaf, ya. Bilang aja itu salah saya semuanya. Saya yang minta maaf. Tapi kalian sebagai pendeta mereka tegurlah baik-baik. Jangan ngomongin sesat lah, Marsion lah. Pak Lidara lo bisa ngomong kita Marsion, coba bayangin. Pak Lidara tuh kenal gue berapa tahun? Pak Bombom lo nuduh, Pak Bombom dan Pak Lidara tuh nuduh saya dan ini tuh Marsion, coba bayangin. Apa ini tuh Curotiniu? Udah pergi kok sholat Jumat sana lah. Mohon perhatian. Bioskop Transmikana akan dilanjutkan setelah sholat Jumat. Karena banyak berita yang akan kita siarkan selama sebulan ke depan.
Buat teman-teman, terima kasih atas supportnya, karena kita akan bersambung setelah sholat Jumat. Mohon keluar, siap-siap, jangan cakar-cakaran. Ting dung Jumat. ting dung ting dung. Udah berarti. Baik teman-teman, itulah informasi tak bermanfaat yang kita buang hari kita ya. Karena Uniriva lagi tidak ada edukasi, karena Uniriva sedang menunggu laporan informasi dari Kaprodi terkait tentang skripsi, apakah ada revisi atau tidak. Insya Allah sedang jadwal untuk sidang akhir, jadi Uniriva lagi santai, lagi tidak tertarik untuk mempersulit diri dengan diskusi dengan Oten, dan ini sangat tidak bermanfaat. Sekali-kali ini mohon maaf, kuota kalian terbuang percuma melihat perang salib versi sosial media, dan anggaplah itu sebagai pembelajaran bagi kita bahwa ketika orang ingin makar, wallahu khairul makirin ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga kita belajar dari ini bahwa polemik itu bisa terjadi dimanapun, di antara sesama Islam pun bisa terjadi. Maka tenangkan hati kita, tidak perlu menghadapi sesama yang menjadi musuh kita itu nyata. Mari kita sama-sama upgrade value, tambahkan value kita supaya kita makin bisa berbicara tentang agama kita dengan sekredibel mungkin ya. Teman-teman yang mau update program Mesia, insya Allah teman-teman program Mesia setelah tunjangan wifi, sepertinya ada tunjangan ilmu pengetahuan. Ada 3 orang yang betul-betul ingin belajar. Tadi ada Ustadz Alwan sama Bang Faruk sama Yonatan Nandar, sama-sama ingin belajar bahasa. Bahasa yang perlu kita kuasai dalam dunia apologetik ini adalah pertama bahasa Arab, kedua bahasa Ibrani, ketiga bahasa Yunani, dan selanjutnya bahasa Inggris, bonus bahasa Spanyol. 5 bahasa ini menjadi target aku untuk memapankan para apologet. Di antaranya sudah ada Yonatan Nandar, Bang Faruk, aku sendiri, dan Ustadz Alwan nanti insya Allah. Ustadz Alwan nanti kita coba ya, saya coba untuk kumpulkan uang untuk pembiayaan pembelajaran bahasa. Jadi para apologet ini, Islam ini bahasa dulu. Nanti materi-materi legalisasi dan legal standing itu semua nanti ke yayasan-yayasan terkait lah. Saya akan coba upayakan supaya kita ini bicara itu betul-betul dikontrol sama ulama, alim ulama kita. Jangan kita liar ya, kita berjamaah sami'na wa ta'na. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mesia.org sudah mengumpulkan hampir 10 juta uang, belum sampai tanggal 25 ya. Kita akan bagikan untuk tunjangan wifi sekitar beberapa apologet yang sudah menerima yang kemarin, lanjut dengan apologet yang sama diganti dengan Daman, itu diganti dengan Ustaz Yusuf PI karena Daman bilang dia sudah dapat wifi dari orang lain, maka kita akan berikan kepada yang belum dapat. Ada beberapa kandidat yang akan kita rampungkan nanti, namanya rilis di tanggal 23 ya. Nah, rilis tanggal 23 penerima tunjangan wifi dari Mesia.org. Nanti insya Allah ada 3 nama yang saya lagi cari donatur atau sponsor yang mau membiayai pembelajaran bahasa Arab. Mungkin kita tes 3 bulan dulu ya, kita kumpulkan uang 3 bulan untuk pembiayaan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah nanti kalau sudah ada yang mau kumpulkan uang, misalkannya sudah terkumpul sekitar 5 juta, saya akan 10 juta misalkannya, saya langsung setor untuk pembiayaan bahasa, karena bahasa Ibrani ini mahal teman-teman. Satu orang itu bahasa Ibrani 1 juta, tapi kalau saya bisa ngomong sama Moreh, bisa dapat paket, itu kita bisa dapat sedikit biayanya nanti. Nanti bisa dapat orang sekitar 5 atau 3 orang apologet yang bisa belajar bahasa Ibrani. Dan nanti aku berharap juga Mika ya, nanti kita belajar bahasa Arab bersama, belajar bahasa Ibrani bersama, belajar bahasa Inggris bersama. Gak apa-apa kita capek, karena percapeknya kita ini juga untuk kita dan untuk umat. Insya Allah akan memudahkan, Allah akan memudahkan kita ketika kita betul-betul belajar kembali. Kalau mau perang ke medan perang, jangan lupa untuk tajamkan pedang, jangan lupa untuk kuatkan diri, jaga kesehatan. Bagaimana kita mau berperang kalau badan kita lemah, latuh lesu ya. Hatiku gembira, gereja hampir rata, domba pada menggila, Lina buka celana, Chen Yen kecewa, ternyata Lina tua, dikira masih muda, taunya keriput semua. Oh sayang, neng 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 neng, neng 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 neng, neng 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 neng, neng 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 neng.
hatiku gembira, apologet gila semua, donasi enggak ada, donaturnya miskin semua. Henry pun dikejar, lari terkocar kacir, di luar negeri jadi gembel, ujungnya dia cari botol. Oh sayang, ning 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 ning, ning 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 ning, hatiku gembira, apalagi Kristen gila, bersundal semua. Ada yang di apartemen kabur ketahuan, ibu kos nggak diajak, harusnya bisa trisem, tapi Agatha pengen sendiri. Oh sayang, ning 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 ning, ning 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 ning. Oten semua dari Belanda, juga dari Jerman, ajarannya gila. Masa mereka sungguh terlalu, orang jahat janganlah dilawan. Katanya ini benar, padahal ini halu, tak mungkin dilaksanakan. Itu dulu pun gak begitu, datang bawa kitabnya, Afrika pun dijajah, rumahnya pun diambil. Lalu mereka berkata, ajaranku ajaran kasih, setahu aku ini bukan ajaran kasih, tapi ajaran kasihan. Masa hamba-hamba Tuhan ngakunya anak Tuhan, tapi malah ketakutan. Oh sayang, ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Umat Islam bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhan yang berserakan. Keren kan? Gini nih kami umat Islam ini bukan hanya mengedukasi tapi juga menghibur. Dan sekalian menghibur, kami pun juga mengajak umat untuk membersamai kami, membuka bisnis. Bisnis apa? Jual Tuhan. Ada loh guys, aku lihat jual Tuhan di Tokopedia loh. Kalian mau beli Tuhan nggak? Aku serius loh, aku kaget loh. Hah? Jual Tuhan, jual beli Tuhan, jual Tuhan di Tokopedia, kan kaget dong aku kan. Nah, jual Tuhan loh, jual Tuhan di Tokopedia, kaget dong aku kan. Hah? Jual Tuhan, maksudnya gimana ya? Biji mana ya kataku kan? Jual Tuhan Yesus katanya, jual Tuhan Yesus. Hah? Terkejut aku kan. Hah? Jual Tuhan Yesus loh guys, aku baru tahu loh, serius, sampai sekarang masih dijual ternyata. Kupikir selesai, Yudas ngerjain kan, ternyata sampai sekarang pun masih dijualnya. Nih, jual Tuhan Yesus terbaik, harganya murah, tahun 2025, ini pun dicicil 0%. Jual Tuhan Yesus terbaik, harganya murah di Tokopedia. Jual Tuhan, jual terbaik, harganya murah di Tokopedia. Jual Tuhan, harga terbaik, harganya murah, itu pun terbaik. Kupikir dulu Yudas telah selesai jual Tuhan, ternyata Tokopedia pun masih jual Tuhan. Ini kenapa? Ada lagu kayak gini tuh nggak kalian? Tuhan Yesus tidak berubah, tapi berubah jadi manusia. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi berubah menjadi manusia. Aku agak bingung guys, serius. Ini aku pamit dulu ya, aku semuanya ya. Jumat kesana dulu. Ya, ini baru siap mandi aku nih. Assalamualaikum. Mandi kau? Ada yang Lepas belum kulitmu. polo-polo. Cabut kulit. Yang belum. Cabut nggak kulit waktu mandi? Waktu mandi Enggak, cabut rambut nggak aja kulit? rontok semua. Baiklah, Yang acara belum tidak penting ini kita tutup ya dengan mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya.
Lubang dalam perempuan jalang Lina Wijaya. Lubang sempit itu perempuan asing Uniripa. Lubang dalam itu Lina Wijaya. Lubang sumur sempit itu Uniripa. Asik. Ada lagunya, itu lagu Amsal. Turunlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Lubang dalam perempuan jalang, perempuan asing itu lubang sempit. Lubang dalam perempuan jalang Lina Wijaya. Lubang sempit. Ini Pak. Gitu. Itu lagu Amsal. Yang di bawah yang masih muda harus belajar karena apologi Islam tidak selamanya muda. Ya beda. Kalau aku tambah muda, makin lama makin muda. Umur bertambah tapi usia makin muda. Gitu. Baiklah teman-temanku, acara yang tidak berguna ini kita tutup. Mohon maaf hari ini aku memang betul-betul sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada guna, merasa terhina, merasa nista. Karena aku tidak menampilkan ilmu apapun ya, yang aku tampilkan hanyalah perang salib di dunia sosial media. Mohon maaf kalau ini harus kalian saksikan dan kalian simak, ini sangat mengecewakan sekali. Jujur karena aku lagi nunggu keputusan skripsi aku, apakah diterima atau direvisi. Jadi maaf kalau aku kalian agak lihat aneh ya. Semoga ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Silakan keluar dari room ini karena room ini tidak bermanfaat kali ini ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada guna room ini, gak ada manfaat. Aduh, sia-sia lah kita ya. Aduh, hatiku gembira, gereja hampir rata, anak domba menggila, Lina Wijaya buka celana, Cecen pun kecewa, dikira Lina muda, tak tahu sudah tua, monopos pula sayang. Hatiku gembira, apologet berserak semua, sungguh sangat terlihat nyata kebencian mereka. Gereja hampir rata, dombanya pun menggila, Lina buka celana, Cecen pun kecewa, hai sayang. Si Lina sok muda, padahal so tua. Beta so bilang Lina so tua, tapi ngana tidak percaya sama beta. Ngana pengen merasakannya lah Lina, ternyata so tua. Keriput Lina memang tak terlihat karena mukanya lemah semua, tapi ketika dia buka celana so keriput semua. Beta so bilang Lina so tua, tapi ngana tidak percaya. Beta so bilang Lina so tua, tapi ngana tidak percaya beta. Ngana ingin merasakan Lina Wijaya, tapi akhirnya ngana itu kecewa. Lina Wijaya so muda, tapi so tua, keriput semua, gelambirnya kemana-mana. Beda dengan Unirifa, bodinya seperti model Aima Jang. Beta so bilang Lina Wijaya so tua, tapi ngana pengen merasakannya. Akhirnya ngana langsung kecewa ketika Lina buka celana. Dia so tua bukan anak muda, ngaku so tua, ngakunya muda. Heran sendiri ngana pun masih birahi. Ngana ini kenapa ganti Tuhan hanya karena Lina Wijaya. Karena perpuluhan beta tidak menyangka ganti Tuhan. Oh abang enceng, baliklah ke hadirat Tuhan. Beta so bilang Lina so tua, tapi ngana tidak percaya. Akhirnya ngana kecewa karena dia buka celana, keriput gelambir semua. Beta tak menghina, beta Kaina nonton dia.
Beta tak menghina, tapi ini semua fakta. Beta tak suka hina, tapi ini semua fakta. Kak, kakak mau balik ya? Belum. Aku mau ikut lah. Nanti aku pulang sendiri. Ya. Beta bilang, oh saya lagi marah loh. Jadi ketawa toh. Beta bilang, Lina setua tapi Ngana tidak percaya. Ngana tetap mau mencoba Lina Wijaya. Akhirnya Ngana kecewa, Lina Wijaya buka celana. Itu sebarang keriput semua, gelambirnya di mana-mana. Beda dengan beta, bodinya bodil semua. Ini body model doyan nana para duda. Om iPhone sini semua dari Oten mulai merapat. Muka beta dijadikan petis karena tahu memang beta manis. Beda Ripa dengan Lina, Lina tua Ripa makin muda. Beda Ripa dengan Lina, Lina gelambir Ripa model muda. Beta bilang sama Ngana, jangan coba-coba Lina Wijaya. Tapi Ngana pengen merasakannya. Kecewa pas dia buka celana. Dilihat gelambir semua, itu barang sudah keriput. Ngana akhirnya kecewa, itu mental kenangana. Beta bilang sama Ngana, Oteng itu bau semua karena tak pernah diajarkan membersihkan vagina. Emang kreatif banget aku nih. Tiba-tiba muncul aja di otakku. emang aku tuh emang nggak bisa gitu. Iya ngarang gitu, nggak ada. Ini tuh kan emang udah dibuatin album. Mana ada. Ya. Beta bilang sama Lina Wijaya, jangan Ngana coba melawan Rifa. Ini beda kelasnya. Beda kelasnya Rifa dengan Lina Wijaya. Lina Wijaya bau amis, si Uni Rifa sangat manis. Lina Wijaya bergelambir, Uni Rifa tak terhampir. Iya. Keren banget kan? Ini Rifa. Lina Wijaya so tua, ngakunya muda, punya laki ternyata pengen punya Ancen juga. Paksa-paksa Ancen jumpa, itu nanti hanya berzina. Ancen nangis langsung meruka, diperjakai sama Lina. Beta bilang Lina Wijaya tua, tapi Ngana masih ingin merasakannya. Akhirnya beta mengatakan Ngana itu bodoh sekali. Begitu. Ngana muda ganteng, Ngana muda ganteng. Ini ada kakak Irma cantik seksi baik. Ini minta Lina Wijaya, mukanya kayak landak, hidung peta wajah kotak, mulutnya sampah masyarakat. Masih Ngana pakai juga, itu pas malam pertama tak tercium bau babi. Itu meki atau sampah, geli sekali. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.